menuju lift. Yan pikir Theo akan menyusulnya. Dia pikir itu akan mengejarnya karena takut dia marah. Nyatanya dia salah. Pria itu sama sekali belum menunjukkan batang hidungnya. Bahkan setelah 30 menit berlalu dan Yan yang merasa bosan di kamarnya itu lantas bergerak menuju lantai 1. Tiba-tiba saja dia ingin meminum air putih yang sangat banyak, walaupun dia tahu dia akan pergi ke kamar mandi sampai belasan kali dalam semalam. Tak masalah, lebih baik dia lelah pergi ke kamar mandi daripada lelah oleh penyakit yang berdatang. Lagi pula jika dipikir-pikir lagi, Jiala yang bersalah banyak pada hubungannya dengan Jimin dan sudah sepatutnya dia yang memperbaikinya lebih banyak. Selain itu, Yan yakin jika tidak sekarang, dia akan terus menunda tindakan untuk perbaikan dengan Jimin. Benar, tindakan yang paling baik adalah langsung melakukannya tanpa perlu memikirkan atau menundanya untuk esok-esok dan esoknya lagi. Berkat itulah, Yan berani bertanya, aku duduk di sampingmu, boleh tidak? Kendati begitu, dengan senyum yang berusaha dia buat setenang mungkin, Yan tetap menundukkan dirinya di samping Jimin. Setelah wanita itu berhasil duduk dengan nyaman, Jimin lantas bertanya, mau aku ambilkan gelas? Yan tahu Jimin menawarinya untuk minum bersama, tetapi dia tidak berada di mood untuk minum. Karena itulah dia menjawab, tidak, terima kasih, aku ingin minum air putih saja. Yan tahu yang dimaksud oleh Jimin adalah Taehyung yang juga ingat bahwa pria itu memiliki kebiasaan yang mungkin memang tidak separah itu. Namun tetap saja sebutan untuk Kim Taehyung adalah sebuah Yan mengakui. Lagi pula Yan tahu seorang pasif memiliki resiko yang lebih buruk dibanding. Karena pemikiran itulah Yan hanya bisa menyulam senyum mirisnya sebelum menanggapi dengan berujar, aku harap dia bisa menghentikan kebiasaan buruknya itu. Dengan senyum di wajahnya, Yan berujar, aku rasa dia memang seorang membutuhkan liburan. Ketika Yan menunggu airnya lagi, Jim bertanya, kau sudah mendengar tentang rencananya mendatangkan gadis-gadis? Yan tahu Jong, tingginya juga tahu semua pria butuh wanita dan begitupun sebaliknya, dia tahu kebutuhan biologis itu patut disalurkan. Pria itu tertawa dengan begitu lepas, seolah Yan baru saja menyuarakan lawakan paling menggelikan. Sementara itu, dengan kedua alis yang penuh kebingungan, Yan lantas bertanya, kenapa kau tertawa? Kau sudah gila ya? Kendati sudah tak tertawa, Jimin masih mendapati kedua
bibirnya berkedut. Dia ingin tertawa sekali lagi, tetapi melihat dia yang siapa memotong lidahnya jika dia tertawa lagi itu. Jimin memutuskan untuk berujar, tidak, aku hanya terkejut. Kau bisa berpikir seperti itu? Ketika ia hendak membalas kalimat Jimin, rungunya telah terlebih dahulu mendengar suara yang tak lagi asing untuknya, tengah memanggil namanya. Lalu ketika secara refleks ia menoleh, saat itulah dia melihat Kim Dae-hyung tengah berdiri di depan lift sembari menatapnya sebelum berujar. Ia berpikir bahwa Dae akan kembali marah kepadanya seperti tempo hari saat dia berpelukan dengan Jimin. Tetapi pria itu sama sekali tak membuka mulutnya. Pria itu meminta ia untuk berjalan di depannya, dan ketika keduanya sampai di persimpangan yang memisahkan kamar keduanya, ia lantas bertanya, ke kamarku. Tapi pria itu tak melihat seperti biasanya. Tim yang kenal adalah seorang pria yang bukan meledak saat itu juga ketika marah. Pria itu juga lebih memilih menghukum Yen daripada mendiami wanita itu seperti saat ini. Namun entah apa yang terjadi dalam kepala pria itu, hingga setelah keduanya sampai di kamar Yen, keduanya hanya terjebak dalam hening dan kesunyian. Kami membahas pasal rencana liburan itu, dan aku bertanya tentang jongkokku, sambung Yen saat dilihatnya. Taeyong hanya diam dengan tubuh yang sudah duduk di atas permukaan ranjangnya. Aku sempat tersedak saat berbicara dengannya, jadi dia membantuku untuk meredakan efek tersedakku, ujarnya lagi. Taeyong masih terdiam dan Yen tidak tahu apa yang harus dia lakukan selain bertanya. Pria itu menggalang dengan tenang, akan tetapi ketenangan itu justru membuat ia semakin cemas. Dia tidak pernah seminggu ini dalam memberi penjelasan kepada seseorang yang menjadi prianya. Lagi pula yang dia lakukan dengan Jimin adalah hal yang wajar dilakukan dua bersahabat. Taeyong memberi gelangannya untuk kali kedua sebelum berujar, apa yang lebih penting untuk dibicarakan sekarang dibanding perkara manusia yang satu itu. Dengan kebingungan yang tampak di wajahnya, ia lantas bertanya, apa? Kemarin Taeyong sembari menarik Yen agar duduk di sampingnya. Ketika yang sudah duduk di atas permukaan ranjang ini, dia dapat melihat ke arah Yen yang pada akhirnya juga turut memutar duduknya. Prianya memang manis, bahkan lebih dari sekedar manis, akan tetapi sikap manis yang tiba-tiba seperti ini entah mengapa bisa mendatangkan ketakutan juga kecemasan tersendiri baginya. Nyatanya ketakutan yang ia rasakan semakin menggila ketika tiba-tiba
sebenarnya kau tahu aku sangat mencintaimu, bukan? Dia hanya melakukan dirinya sendiri. Apa dia juga akan hidup seperti bagaimana cara dia hidup? Apa dia tidak menginginkan buah hati yang hidup di antara mereka? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang Ian tahu tak bisa dia jawab dengan segera. Semuanya terlalu rumit dan ia menyadari bahwa jawaban itu tidak akan pernah dia dapatkan dalam waktu dekat. Ian tahu topik anak adalah suatu hal yang sensitif untuk Taeyong, bahkan dirinya sendiri. Ian tahu dia masih tak siap untuk membawa seorang nyawa lain dalam dirinya, tetapi dia tahu itu bukan berarti dia tak menginginkannya untuk selamanya. Dia mungkin tak kenal dalam mengurus orang lain, karena mengurus dirinya sendiri saja dia keteteran akan, tetapi Ian tahu jauh di dalam dirinya. Dia menginginkan satu kehidupan normal yang sering dia lihat dari kehidupan orang-orang di luar sana, kendati dia tahu tiada satu kenormalan untuk sesuatu yang disebut dengan hidup. Kendati tahu Taeyong mungkin tidak akan menyukai jawabannya, ia tetap berusaha menyuarakan isi hatinya. Dia tahu salah satu cara untuk menjaga agar suatu hubungan tetap sehat adalah dengan menyuarakan isi hatinya tanpa mendam apapun. Karena itulah dengan keberanian yang dia miliki, Ian berujar, aku ingin, tetapi tidak sekarang, mungkin suatu saat nanti. Aku tahu kecelakaan kita beberapa bulan yang lalu adalah kesalahanku. Aku lupa mengenai keraguanmu tentang anak dan pernikahan. Entahlah, dia pikir sudah seharusnya keduanya saling mendengar satu sama lain, dan bagi dia ada yang lebih baik dibanding saling mendengar. Berkat satu keyakinannya itu, yang lantas meraih kedua pergelangan tangan Taeyong untuk dia genggam dengan lembut sebelum menjawab, aku akan tetap mencintaimu sepanjang sebelumnya, seperti hari-hari biasa, tidak akan ada yang berubah. Taeyong. Aku akan tetap mencintaimu, bahkan akan lebih banyak, karena lebih diberi aku, kau juga ayah dari anakku, sambung Ian. Ian tahu saat mengatakannya dia terdengar begitu yakin,
seolah jauh dari segala ketakutan yang nyatanya tengah menjara dirinya sendiri agar ia tak berani melangkah ke depan. Apalagi saat melihat Taeyong hanya diam saja, Ian tahu ketakutannya dengan hal yang lawan itu tengah tertawa terbahak-bahak. Namun di tengah rasa takutnya, Ian tiba-tiba mendapati Taeyong melepaskan diri darinya. Menerima pelukan Taeyong dengan hela napas, Ian lantas bertanya, lalu bagaimana jika dia datang? Sekarang apa kau akan memintaku untuk membuangnya? Kim Taeyong menggeleng sebelum menjawab, tidak, karena itu akan membahayakanmu dan aku tidak ingin hal buruk terjadi padamu. Pagi ini Ian bangun lebih pagi untuk menyiapkan kopernya, juga koper Taeyong paper maga itu masih terlelap dengan posisi tengkurap, dan Ian sudah belasan kali memukul Taeyong agar pria itu bangun, tetapi hasilnya selalu nihil. Taeyong memang ahlinya tidur layaknya pingsan, dan ia sudah terkejut dengan kenyataan yang satu itu. Alhasil setelah menata kopernya, Ian bergerak menuju kamar Taeyong untuk memasukkan beberapa potong pakaian yang sering digunakan Jungkook ke dalam koper milik pria itu. Kau suka ya melihatku melompat? Karena terkejut, tanya Ian yang dia sambung. Tidak ada cara kembali ke atas ranjang. Ini sudah cukup siang untuk kembali tidur, dasar pemalas. Tak usah bawa bicara Taeyong yang baru menyadari apa yang tengah dilakukan oleh wanitanya ini. Dengan sorot sinisnya, Ian menoleh ke arah Taeyong dalam. Setelahnya dia pun membalas, aku akan tetap memakai apapun yang kau katakan. Bawa link saja aku dan pakai saat bersamaku, ujar Taeyong disusul suara di permukaan Ian. Pria itu Kim Taeyong masih menempelkan pada Ian dengan memeluk Ian dari belakang. Dia nyatanya lebih memilih untuk membalas, tidak, aku akan menekan piyama tidur serba panjang saat tidur. Ya sudah, nanti kubuka, ujar Taeyong. Ya sudah, nanti kubuka, ujar Taeyong. Ia tersenyum saat mendengar jawaban dari Taeyong. Dengan senyum itu pula, ia mendengarkan jempitan kecil di tangan Taeyong yang sayangnya tak memberi respon apa-apa. Pria itu kembali menyerbunya dengan lirih sebelum berujar, sudah lama aku tak melihatmu memakai lingkar. Kau suka melihatku dengan itu? Tanya Ian. Sebenarnya dia tahu apa jawabannya. Padahal Taeyong lantas mendengar Ian kembali berujar, pilih aku mengenakan, dan kalau tidak mengenakan apa-apa, sudah kukatakan, ayo kembali ke rancang, balas Taeyong dengan gemas. Daripada membalas kalimat Taeyong atau meneruskan konversasi gila mereka, Ian lebih memilih untuk bertanya, ngomong apa kau berencana membawa celana renang?
lagi, seru Taeyong yang tengah mengerahkan dekapannya pada Yen. Akan tetapi dengan cemerlang sudah mengambil berapa tadi, Yen membalas, tidak ada pengulangan sudah. Sekarang lepaskan aku. Terlebih dahulu aku akan mengambil renang. Tama membalas Taeyong yang pada akhirnya tetap memeluk Yen sembari wanita itu mengambil celana renang milik pria itu yang dia letakkan di atas permukaan ranjang. Aku akan mencobanya, tapi bawalah, pinta Taeyong yang pada akhirnya Yen balas dengan angguk. Setelah mendapat jawaban yang begitu menggembirakan dari Yen, Taeyong segera bergegas untuk mencoba yang dibawakan oleh. Sementara itu, dengan yang melihat Taeyong yang bergerak menuju kamar mandi dengan senang hati, Yen hanya bisa tersenyum. Pada momen ini, dia tiba-tiba teringat bahasa kalimat dalam buku yang pernah dia baca. Yen, panggil Taeyong yang sontak menyantarkan Yen dari lamunannya. Ini sedikit lebih ketat dari sebelumnya, tapi aku masih bisa memakainya, ujar Taeyong yang datang dengan celana renang yang sontak membuat Yen melebarkan matanya. Karena itu jelas sangat ketat, benar-benar luar biasa ketat, dan Yen pikir sudah terlalu ketat untuk ukuran pakaian renang. Dia tahu pakaian renang memang sudah seharusnya ketat. Jangan-jangan kau berniat pamer karena gadis-gadis yang akan diundang Jungkook tinggi itu. Jungkook akan mengundang mereka sungguhan, tanya Taeyong dengan mata yang menatap penuh harap. Yen benar-benar ingin memaki pria-pria dalam kelompoknya ini dan menyuapi mereka satu persatu dengan adonan peneguk gagalnya tempo hari. Tidak sayang, aku hanya bertanya, jawab Taeyong dengan senyumnya. Yen tahu dari senyum itu Kim Taeyong merasa senang karena dia Meli. Karena itulah ia memutuskan untuk tidak melanjutkan omelannya. Akan tetapi ketika dia melihat kembali ke arah celana renang yang tengah dipakai Taeyong, ia tidak bisa untuk menahan dirinya. Akhirnya dia kembali bersuara, bercelana renang baru, aku tidak ingin kau. Itu punya aku, seru Yen sebelum berjalan kembali ke ruang pakaiannya, meninggalkan Taeyong di tengah rasa bangga dan senangnya karena